Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sains, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teknologi, inspirasi, struktur tumbuhan. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya ialah siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta teknologi inspirasi struktur tumbuhan melalui video pembelajaran. Teman-teman ada yang masih ingat apa itu jaringan tumbuhan serta apa macam-macam jaringan tumbuhan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama, membentuk satu kesatuan yang akan menciptakan fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan meristem. Ialah jaringan yang memiliki sel-sel yang masih aktif membelah. Jaringan inilah yang menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Lalu yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini ialah jaringan yang selnya sudah tidak aktif membelah lagi. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jaringan epidermis, lalu jaringan parenkim, jaringan vaskuler, dan terakhir adalah jaringan kolenkim. Setelah mengingat kembali apa itu jaringan tumbuhan serta macam-macam jaringan tumbuhan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknologi inspirasi struktur tumbuhan. Teknologi inspirasi struktur tumbuhan yang pertama yaitu panel surya. Panel surya ialah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanisme dari alat ini yaitu ketika cahaya matahari mengenai panel surya, muatan negatif atau elektron yang ada pada panel surya akan bergerak melalui konduktor yang akan menghasilkan arus listrik. Mekanisme dari alat ini ternyata terinspirasi dari fungsi jaringan tumbuhan, yaitu pada proses fotosintesis. Lalu bagaimanakah proses fotosintesis itu? Jadi, saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada klorofil akan bergerak melalui suatu saluran yang akan menyebabkan muatan positif juga ikut bergerak. Muatan positif tersebut akan bergerak menuju kompleks enzim yang akan menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH, yang mana berfungsi sebagai mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Teknologi selanjutnya yaitu sensor cahaya. Pernahkah kalian mengamati lampu penerang jalan? Pada saat malam hari, lampu tersebut bisa menyala sendiri, dan saat siang hari, lampu tersebut bisa padam sendiri, bukan? Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya sensor cahaya. Ternyata, mekanisme dari sensor cahaya ini terinspirasi juga dari struktur tumbuhan, yaitu pada stomata tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari. Proses membuka menutupnya stomata ini disebabkan adanya sel penjaga yang memiliki reseptor cahaya. Pada siang hari, reseptor akan menyerap cahaya yang menyebabkan air yang ada di dalam sel penjaga akan keluar sehingga sel penjaga akan mengecil dan stomata menutup. Sedangkan pada malam hari, air masuk ke dalam sel penjaga sehingga menyebabkan sel penjaga menjadi lebih besar dan stomata akan terbuka. Sebelum membahas teknologi selanjutnya, mari kita tonton cuplikan film kartun berikut. This is it, my last offer. You buy one tire, I give you 7 snow tires for free. Done, you're interested, you call me, you know where I am. Oh, Red, you missed a spot. See it right there in the hood, right there. Stop! Please, stop! Thanks, Red. Dari cuplikan film kartun sebelumnya, dapat kita amati bahwasannya sebuah mobil mempunyai lapisan yang bersifat anti-air. Anti-air ini disebabkan karena adanya lapisan pengilap. Teknologi lapisan pengilap ini
terinspirasi juga dari struktur tumbuhan, yaitu pada lapisan kutikula daun talas. Daun talas memiliki lapisan yang bernama lapisan kutikula. Lapisan ini tersusun dari senyawa berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang bersifat hidrofobik. Dan teknologi terakhir yang kita bahas ialah penjernih air. Mekanisme dari penjernih air ini terinspirasi dari akar eceng gondok. Akar eceng gondok berbentuk serabut yang rapat dan dapat menyerap partikel-partikel yang terlarut. Jika diamati dengan mikroskop, pada akar eceng gondok ini memiliki lubang dengan ukuran dan daya ikat tertentu. Salah satunya yaitu aquaporin. Aquaporin ialah protein yang hanya dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk. Mekanisme inilah yang menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penjernih air. Nah, itulah teknologi-teknologi inspirasi struktur tumbuhan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Untuk menguji kepahaman kalian terhadap materi yang saya sampaikan, akan ada kuis yang linknya terdapat dalam kolom deskripsi ya. Sekian, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.